warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu. Saya juga sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya tentunya di channel Supriyatna. Pada kesempatan video kali ini kita akan kembali berbagi tips pengalaman seputar dunia pekerjaan ataupun dunia seputar yang dimana saat ini saya bekerja di perusahaan retail, yaitu di perusahaan Alfamart. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mungkin tidak akan membahas dulu tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih pekerjaan yang cocok untuk bagi kalian atau teman-teman yang baru lulus sekolah, khususnya yang belum punya pengalaman di dunia atau di bidang pekerjaan. Oke teman-teman, sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa nyalakan notifikasinya, jangan lupa bantu like, komen, serta share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja. Di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, yang tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas mengenai tentang apa sih Bang pekerjaan yang cocok untuk kita yang baru lulus sekolah ataupun yang belum pernah bekerja sama sekali, tapi lulusnya udah di tahun 2018 tapi sampai saat ini masih belum bekerja, cuman masih pengen enak-enaknya main, terus nongkrong dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini saya akan kasih tips atau akan kasih arahan motivasi kepada teman-teman. Walaupun memang sebenarnya saya juga masih belum sebaik mungkin, tapi di sini saya juga masih tetap pengen belajar, masih tetap pengen gimana sih caranya menjadi orang yang bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Oke teman-teman, 5 rekomendasi yang untuk teman-teman bisa melamar di dunia pekerjaan atau yang mungkin teman-teman ingin coba mengadu nasib atau ingin mencoba pengalamannya teman-teman itu melamar di bidang apa. Oke teman-teman, yang pertama saya merekomendasikan teman-teman untuk coba lamar di perusahaan retail. Oke teman-teman, yang pertama saya merekomendasikan teman-teman untuk coba lamar di perusahaan retail. Kenapa sih saya merekomendasikan teman-teman untuk coba lamar di perusahaan retail? Yang pertama, mungkin teman-teman masih belum punya pengalaman, tetapi di retail teman-teman bisa bekerja dengan apa yang sudah teman-teman pelajari, apa yang sudah teman-teman kerjakan di setiap harinya. Karena di setiap beda sisi retail di sini itu sangat berbeda ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di perusahaan retail terkemuka yang saat ini sedang berkembang di Indonesia ini. Yang pertama saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di perusahaan Alfamart. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan untuk teman-teman melamar di perusahaan Alfamart? Pertama, ya mungkin bisa dibilang pekerjaan di Alfamart ini tidak terlalu sulit untuk teman-teman yang belum punya pengalaman khususnya. Yang kedua, di retail juga kemungkinan teman-teman bisa ambil ilmunya yaitu di ilmu dagang. Karena apa saya bilang di ilmu dagang? Karena sistem basicnya retail di sini itu retail masuk di dunia perdagangan, di mana retail ini di Indonesia sedang berkembang banget teman-teman. Nah, alangkah baiknya coba teman-teman lamar di perusahaan retail, karena memang retail di sini itu saya bilang tidak terlalu sulit untuk pekerjaan, tidak terlalu banyak pikiran juga karena kita sistemnya dagang, cuman sudah otomatis by system, kita tinggal rawat, kita tinggal display barang, tinggal melayani konsumen dan lain sebagainya. Itu saya merekomendasikan teman-teman untuk coba lamar di perusahaan retail, entah itu mau di Alfamart, entah itu mau di Alfamidi, entah itu mau di Indomart. Itu sama aja, yang basicnya saat ini lagi bagus, saat cocok untuk teman-teman yang baru sama sekali belum punya pengalaman. Saya coba merekomendasikan teman-teman untuk coba dulu di bidang retail. Karena di retail ini teman-teman banyak sekali pembelajarannya, dari mulai teman-teman nanti belajar SDM,
nanti mulai teman-teman bertatap muka dengan konsumen, melayani konsumen seperti apa, dan mengetahui apa sih dari perusahaan retail. Itu yang pertama ya teman-teman. Oke, yang kedua saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di perusahaan atau yang bergerak di bidang food dan B. Apa sih Bang food dan B ini? Coba teman-teman lamar di bidang restoran atau di bidang barista. Kenapa sih Bang kok merekomendasikan restoran dan barista? Nah, balik lagi dengan sistem yang pertama, yaitu sistemnya retail. Nah, di restoran ini teman-teman mungkin bisa melamar sebagai waiters. Nah, waiters di sini sama seperti dengan di Alfamart, yaitu tadi saya belum sebutkan, yaitu ada pramuniaga, ada kasir. Nah, sistemnya sama, tidak ada bedanya dengan restoran. Restoran pun tetap melayani konsumen, menjual produk, cuman berbentuk makanan. Sama saja dengan perusahaan Alfamart, sama aja dengan perusahaan Alfamidi, Lawson, Indomart, dan lain sebagainya, berbentuk makanan. Tapi untuk di restoran ini, ya kebanyakan teman-teman pasti sudah ketahui apa sih yang isi dari restoran, seperti kayak makanan seafood, terus kayak nasi goreng, dan lain sebagainya. Ya mungkin ya teman-teman bisa coba dan bisa uji mental teman-teman di perusahaan food dan B, yaitu di jasanya restoran ataupun di barista. Nah, jika teman-teman suka kulineran, suka doyan makan, suka cicip-cicip makanan apa, saya merekomendasikan coba teman-teman masuk dan lamar dan bekerja di restoran ataupun di barista. Itu sebagaimana untuk menambah pengalaman kita. Kedua, kita sudah mulai pengetahuan apa sih dalam sistemnya dunia kerja. Daripada teman-teman nongkrong, main game gak jelas, mendingan kita dari sekarang mumpung masih muda, kita mau belajar, mau berusaha agar kita nanti bisa tahu masa depan kita itu ke depannya seperti apa. Itu yang kedua ya teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman untuk coba lamar di perusahaan, restoran ataupun di barista. Oke, yang ketiga saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di pabrik. Nah, pabrik apa aja sih Bang? Banyak teman-teman modelnya pabrik. Ada pabrik roti, pabrik snack, pabrik apalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, contohnya misalkan teman-teman pengen melamar di pabrik Torabika, PT Torabika, yaitu dengan PT Mayora. Nah, di situ teman-teman bisa masuk di PT Mayora, ada dari pembuatan teh pucuk, ada dari pembuatan Roma Malkis, ada pembuatan dari kopi. Nah, itu teman-teman nanti masuk di pabrik. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan pabrik? Nah, pertama teman-teman mungkin kesederhanaannya itu di pabrik ya. Seperti halnya teman-teman membuat kopi yang sudah siap saji. Ketika sudah siap saji, teman-teman tinggal seduh. Nah, tapi teman-teman belum tahu nih proses pembuatannya itu seperti apa, cara membuat kopinya itu seperti apa. Nah, jika teman-teman tertantang, silakan teman-teman lamar di pabrik. Banyak teman-teman di pabrik, dari perusahaan pabrik, mulai dari pembuatan kain, pembuatan sepatu, pembuatan bola, pembuatan baju, pembuatan lain, itu yang berbentuk dengan pabrik. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan pabrik? Karena mungkin pabrik juga tidak serumit pekerjaan yang seperti di kantor-kantoran gitu ya teman-teman. Itu coba teman-teman coba bekerja, coba teman-teman lamar untuk menambah skill, untuk menambah kemampuan, untuk menambah wawasan teman-teman di dunia pekerjaan, untuk menambah teman-teman pengalaman, untuk lebih ke jenjang yang lebih jauh lagi. Karena memang kita butuh pengetahuan, karena memang kita butuh yang namanya pengalaman kerja dulu sebelum kita ingin menggapai apa yang sudah kita cita-citakan. Itu yang ketiga, saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di perusahaan pabrik, yaitu dari tadi yang saya sebutkan kayak pabrik roti, pabrik Roma Malkis, makanan, sepatu, sendal, baju, tas, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga ya teman-teman. Yang keempat, saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di bidang jasa atau di pengiriman barang. Nah, contohnya teman-teman, apa sih Bang yang disebut di bidang jasa? Apa sih Bang yang disebut pengiriman barang? Nah, teman-teman coba bisa melamar di pengiriman barang seperti kayak JNE, jasa JNE. Coba teman-teman bisa melamar di jasa JDIT, terus Si Cepat. Apapun itu yang teman-teman ketahui dalam produk jasa pengiriman barang, itu juga sebetulnya tidak merugikan kita untuk bekerja teman-teman, karena sistem kerjanya ya input resi, terus faking barang, terus
kita tahu orderan ini harus dikirim kemana, barang ini harus dituju ke wilayah mana gitu dengan kode resi. Itu yang keempat, saya merekomendasikan teman-teman untuk coba melamar di bidang jasa atau di pengiriman barang. Jadi teman-teman sebagai ownernya atau sebagai bagian packing atau sebagai bagian centernya JDIT atau JNE, si cepat dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman lamar. Nah itu yang keempat. Yang kelima teman-teman, saya rekomendasikan untuk coba dimasuk di bidang sales. Nah sales ini bisa berbentuk dalam apa? Sales makanan, sales baju, sales sepatu, sales motor, sales mobil. Kenapa sih ada di posisi kelima untuk sales? Nah sales di sini sama seperti dengan retail teman-teman. Dengan retail, dengan restoran sama sales, cuman berbeda potensi dengan berbeda sistem perusahaannya saja. Bang, kan di Alfamart juga ada yang namanya sales, ada gitu. Tergantung teman-teman pengen ngambilnya di bidang apa. Di Alfamart ada bidang bagian tamu niaga, ada bagian kasir, ada bagian gudang. Tergantung teman-teman pengen milihnya di posisi bagian mana. Balik lagi kita ke urutan yang kelima, yaitu sales. Nah, kenapa sih saya urutkan dari mulai perusahaan retail, perusahaan food dan V, terus pabrik, terus jasa, dan sales. Ini udah saya rangkum, udah saya coba cocokkan semuanya sama. Jadi bidang kerjanya itu tidak serumit, tidak susah seperti misalkan teman-teman melamar di perusahaan yang sudah ada namanya, misalkan di perusahaan keuangan. Nah keuangan ini untuk teman-teman bikin tabulasi, bikin tabel, perhitungan, stok barang, dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman bisa butuh waktu belajar. Ya bisa saja ketika teman-teman lulusannya SMA bidang ekonomi, bidang akuntansi, ya mungkin sudah tahu rumusnya bagaimana, cara bikin tabulasi itu seperti apa, perhitungannya bagaimana gitu kan. Tergantung dari keyakinan teman-teman atau kemampuan teman-teman ingin bekerja di mana gitu kan. Itu saya di sini hanya sedikit membuka agar teman-teman pengen kerja gitu, karena di saat kondisi dan seperti ini ketika kita masih males-malesan, cuma bisa main game, nongkrong, dan lain sebagainya, apa nanti yang akan teman-teman siapkan ketika teman-teman sudah menginjak dewasa, sudah mau berpikir. Cuman pesan saya begini teman-teman, kalau kita sudah kerja kita enak, mau beli apa nggak usah minta sama orang tua, punya gaji sendiri, bahkan kita malah bisa ngasih orang tua, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kemungkinan cukup sekian video kali ini. 5 lowongan kerja cocok untuk teman-teman yang baru lulus sekolah, yang belum pernah bekerja sama sekali. Ini saya sudah kasih tips dan triknya, itu adalah gimana sih caranya kita bisa kerja, ya ini di perusahaan. Jadi itu ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.